bahagia. Maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata berpisahkan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Tiap hari aku ditekan, seolah-olah semua orang di rumah ini akan memisahkan aku sama suami aku. Maafin aku kalau aku kasar ngomongnya. Sekarang gini ya, Fit. Saya sudah minta maaf sama kamu. Masalah kamu mau terima atau enggak, itu terserah. Siang, Fit. Aku mau ketemu Farel dong. Farel lagi meeting. Ngapain lagi sih kamu kesini? Mas, kamu tahu sendiri kan sifatnya Pak Utama, Bulia, dan Omah. Mereka selalu menanggapi niat baik kita dengan emosi, Mas. Dan satu hal lagi, Mas. Kenapa aku nggak mau nurutin saran kamu? Kenapa? Ini nggak baik dan nggak sehat dilakukan depan Vinsa. Aku nggak mau, Mas. Dia ketakutan, kebingungan melihat keluarga yang berseteru terus. Jadi mendingan gak usah kesana deh. Aku nurut aja deh sama suami aku. Mas, kamu kenapa? Jangan kenalin, ini suami aku. Miska, Ya ampun, Mbak Miska beruntung banget ya. Suaminya baik banget. Duh, perhatiannya bukan main. Padahal masih jam kantor gini, sempet-sempetnya nganterin istri ke senam hamil gini. Miska, bisa ngomong sebentar? Sebentar ya. Rel, maafin aku, Rel. Kau pasti marah banget ya? Lagian kamu ngapain sih, Miss? Aku ngomong gini nih ada alasannya. Aku jaga nama baik kamu, Rel. Coba kalau misalnya aku bilang sama mereka kamu itu ayah dari anak aku, tapi kau bukan suami aku. Apa yang bakal mereka pikir tentang hubungan kita? Sama Leven. Aku tuh nggak mau mereka berpikir kamu tuh bukan pria yang baik-baik. Ternyata benar ya. Kamu tuh orang yang nekat dan menghalalkan segala cara. Aku benar-benar nggak ngerti jalan pikiran kamu, Miss. Fit. Farel mana? Farel lagi nemenin Miska, Pi, ke senam kandungan. Kenapa, Pi? Gini, meeting sama Pak Rama
dipercepat. Tapi Saya siap wakilin Kopi. Saya telepon sebentar ya Farelnya supaya segera datang ke sini biar meeting sama Pak Rama ya. Nggak usah Fit. Farel jangan diganggu, dia kan sekarang lagi nganterin Miska dan ngurusin calon anaknya, ya kan? Biarin aja nggak apa-apa. Bram, kamu bener siap, nggak usah sama Farel. Kalau kamu siap, kamu berangkat sekarang aja ke kantornya Pak Rama, ya? Baik, Pi. Saya akan melakukan yang terbaik untuk kantor ini. Permisi, Pi. Kenapa sih Pi? Papi ngasih kepercayaan ini sama Mas Bram. Padahal Farel pengen banget megang proyek ini. Kok jadi kamu ngatur saya? Maaf Pi, bukannya mengatur. Saya cuma mikirin perasaan suami saya aja. Pasti dia kecewa banget kalau tahu hal ini. Fitri, saya pimpinan di kantor ini. Jadi saya berhak mengambil keputusan. Kasihan Farel. Ini semua gara-gara kemanjaannya Miska. Mas Bram? Dari mana, Mas? Aku habis dari kantornya Pak Rama. Pak Rama sudah setuju dengan presentasi aku, Rel. Jadi mulai besok, kita sudah mulai proyeknya. Loh, kok Mas yang kesana? Itu bukannya proyek aku, Mas? Iya, Papi yang nyuruh kok, Rel. Masa aku tolak sih? Papi maksudnya apa, Bi? Kenapa Papi nyerahin proyek Pak Rama ke Mas Bram, Bi? Rel, tadi Pak Rama telepon Papi dan minta meetingnya dimajukan. Karena kamu pergi dan Bram ada, ya Papi suruh Bram. Kebetulan dia siap lagi. Aku juga pergi untuk memenuhi keinginan Papi, Mami, dan Oma. Aku pergi terpaksa karena untuk menemani Miska senam hamil, Bi. Kalau tahu gitu, mendingan aku tolak aja permintaan si Miska. Jadi kamu nyesel ngantar Miska? Iya, aku nyesel, Bi. Papi tahu kan, Bi? Sesuatu yang dipaksakan pasti hasilnya penyesalan, Bi. Kecewa sama Papi, Fit. Aku udah nurutin permintaan keluarga. Udah sesuai kesepakatan. Tapi apa balasannya? Proyek yang aku impikan dialihkan ke Mas Bram, Fit. Kamu yang sabar ya sayang. Aku tahu kamu kecewa banget. Aku juga udah coba ngomong sama Papi. Tapi Papi nggak peduli. Papi bener-bener gak ngerti perasaan aku. Rel, kalau kita mau mengikhlaskan sesuatu yang bukan rezeki kita, aku yakin Allah akan memberikan yang lebih buat kita. Ya. Makasih sayang ya. Cuma kamu yang bisa bikin aku tenang sayang. Halo. Farel. Rel, aku ngidam nih Rel. Aku pengen makan masakan Jepang. Nanti malam kita bisa makan di luar kan Rel? Anak kamu nih yang pengen. Kamu dengar Misya. Kamu jadi orang yang manja. Kalau pingin sesuatu ya usaha sendiri. Ya udah. Kalau emang kamu nggak mau, kamu nggak usah bentak-bentak aku kayak gitu dong Rel. Rel, kok kamu sampai marah kayak gitu? Emangnya Miska nuntut apa lagi sama kamu? Miska ngidam masakan Jepang, dia nyuruh aku temenin dia. Kok makin lama makin keterlaluan sih? Yakin dia benar-benar ngidam? Kayaknya emang dia aja lagi pengen berduaan sama kamu, Rel. Bener kan kataku? Kehamilannya itu dijadikan alat sama dia. Jadi aku harus gimana sayang? Kalau aku tolak, keluarga pasti heboh, pasti nyalahin aku. Kalau aku turutin, ya seperti kata kamu, ini pasti cuma akal-akalan Miska aja ini. Lihat aja nih, pasti bentar lagi lawyerin nelfon aku, maki-maki kita. Finza dibawa ke kantor sama Muza sama Aldo.
Kurang ajar ya mereka tuh ya. Maksudnya apa coba? Mereka tuh betul-betul tidak mengizinkan Finza biar ketemu sama kamu. Ngerti nggak sih kamu? Enggak, Mi, enggak sama sekali. Kebetulan aja lagi nggak ada yang jagain Finza di rumah. Orang tuanya Aldo lagi ada perlu, Mi. Makanya mereka terpaksa membawa Finza ke kantor. Tuh kan, mereka itu pada sibuk sendiri. Sampai nggak ada yang ngerawat dan ngejagain Finza. Kenapa nggak dari dulu aja ditaruh di sini? Kalau di sini kan banyak yang jagain, terutama kamu indung kandungnya sendiri. Itu sih udah jelas, Kay. Mereka itu mau menguasai Finza, anak kamu. Lagi ngapain sih anak sampai dibawa ke kantor? Apa nggak kasihan? Tuh kan, aku udah nyangka pasti bakal kayak gini. Mami sama Oma pasti bakal salah paham lagi. Udah ya, Mi, gak usah pakai lapor-lapor lagi. Hal kayak gini gak perlulah lapor lagi dan lewat pengadilan lagi, ya Mi? Capek, buang-buang energi. Mami tuh betul-betul heran sama kamu, Kay. Kenapa sih kamu untuk anak kok nggak fight? Misi Oma. Ya, halo. Halo, Oma. Oma, kayaknya nggak ada gunanya lagi deh aku mempertahankan anak ini. Apalagi, Miss? Kenapa kok kamu tiba-tiba putus asa begitu? Tadi Farah ngebentak aku, Oma. Astaga, kenapa lagi dia? Tadi kan aku cuma bilang sama dia kalau aku ngidam makan masakan Jepang. Tanggapannya malah jelek. Dia ngebentak aku. Dia bilang kalau misalnya aku mau sesuatu harus cari sendiri. Dia ngomong begitu sama kamu? Itu pasti ya si Fitri itu ada di sebelahnya. Si Fitri itu ya pasti ngojok-ngojokin Farel. Aku khawatir, Oma. Aku takut belum lahir aja Farel udah gak suka sama bayi aku. Gimana nanti kalau misalnya bayi ini lahir? Pasti anak aku bakal disia-siain, Oma. Miska, kamu gak usah khawatir ya. Oma, Tante Lia, Hutama semuanya mendukung kamu. Oke? Kenapa sih, Mam? Farel bikin ulah lagi ya? Mama tuh gak nyangka ya. Pengaruh Fitri itu ya ternyata kuat banget sama Farel. Kalau kita ngomong ya sama Fitri ya, tentu dia itu akan ngejawab ya. Ngelawan dengan beraninya. Sampai kapan sih kita harus sabar menghadapi sikap Fitri yang kasar itu? Mam, kalau memang trik ini sudah tidak mempan, ya udah. Kita tinggal depak si pembangkang itu dari rumah ini, Mam. Tuh, apa aku bilang? Lawyernya pasti nelfon dan pasti maksa-maksa aku. Rel, kamu tuh gimana sih, sayang? Si Miska itu kan lagi hamil. Dia ngidam. Ya, dia cuma kepingin masakan Jepang. Tapi kok kamu nggak bisa sih memenuhi? Emang kamu nggak kasihan ya sama dia, Rel? Mi, atau kita tukeran peran aja, Mi? Maksud kamu apa sih, Rel? Mami sama Oma gantiin aku di kantor, handle semua pekerjaan aku. Dan aku pasti ngurusin si Miska, Mi. Rel, coba kamu dengar Mami. Kamu itu sudah tidur sama Miska. Kamu sudah berbuat dosa sama dia. Ya emang sih, Rel. Pada saat itu, kamu melihat wajahnya Fitri di wajahnya Miska. Tapi apapun yang terjadi, Rel, kamu sudah berbuat dosa sama dia. Sekarang gini ya, Rel. Mami dan Oma ini hidup bersosial.
Jadi gini, kalau memang kamu tidak bisa memenuhi keinginan Miska, ya udah, Mami dan Oma yang akan melakukan ini semua. Nggak masalah kok. Iya, aku pulang sekarang. Aku pulang sekarang ya, Mia. Mendingan sekarang kamu pulang, mandi, habis itu temenin Miska deh. Kamu nggak apa-apa sayang, beneran. Ya nggak apa-apa lah, Rel. Kamu pikir aku mau ngapain? Untung ya, Fit. Kita bisa tanggepin ini dengan santai, dengan humor dan ketawa. Emang harus kayak gitu, Rel. Kalau kita selalu menertawakan semua masalah dalam kehidupan kita, hidup kita akan jauh lebih tenang dan lebih santai. Malah, kita jauh lebih bisa berpikir jernih untuk mencari solusinya. Yaudah, aku pergi dulu ya. Kamu nanti dijemput sama Pamin ya pulangnya ya. Yaudah, kau pergi sekarang, Gi. Soalnya orang-orang di rumah kamu udah mulai menyalahkan kamu atas dosa kamu sama Miska. Sungguh, Fit. Gak ada yang seperti kamu, Fit. Aku bangga jadi suami kamu, sayang. Ya udah, sekarang Superman pergi ya. Tapi jangan lama-lama baliknya. Yaudah, aku pergi dulu ya. Aku memang gak akan nangis-nangis kayak perempuan tertindas di sinetron itu, Rel. Tapi ngebayangin kamu makan malam sama Miska, tetap aja aku kesel. Halo yang salsa. Mas bisa temenin aku nggak? Aku ada undangan kawinan teman. Kapan? Ntar malam. Iya, Mas bisa kan? Oh, bisa dong. Untuk kamu apa sih enggak? Tapi aku pulang dulu ya. Mau mandi, terus mau pakai pakaian yang keren. Nggak usah, Mas. Nanti takutnya ke arah gedung kawinan tuh macet. Mas langsung aja ke kantor aku sekarang. Mas udah pakai jas kan? Ya pakai sih. Cuman kalau nggak mandi, bau dong, bau atem. Aduh, enggak kok, Mas. Mas nggak mandi juga udah ganteng. Sekarang aku tunggu di kantor ya. Iya deh, aku jemput sekarang ya. Tungguin. Dah. Bemo, gue punya motor lo dong. Lah saya naik apa, teacher? Tenang. Sini, kuncinya. Kongkosin. Banyak nih. Tapi kayak kebanyakan tuh. Teacher, gimana sih? Udah nasi diminta lagi, malah tinggal goceng lagi. Aduh, padu nih. Parah nih. Ya, Pi? Fit, Papi bisa minta tolong. Tolong bantu Papi bikin laporan bulanan. Karena sampai sekarang belum selesai. Bisa kan? Papi udah gak tahu lagi Fit mau minta tolong sama siapa. Karena si Gita pulang duluan karena mamanya sakit. Bisa ya? Iya, Pi. Fitri akan melakukan apa aja demi Papi. Permisi. Mama kenapa senyum-senyum sendiri? Nggak apa-apa, sayang. Nadine, nanti malam mungkin Mama bakal makan malam di luar sama Om Farel. Kamu main di rumah Om Farel ya? Beres, Ma. Nanti Nadine main sama Tante Fitri. Nanti Tante Fitri gedongin Nadine lagi. Jangan, sayang. Nggak usah. Kamu main sama Ade Alif aja. Gimana? Emang kenapa, Ma, kalau sama Tante Fitri? Nadine, kamu harus inget ya, siapa yang udah ngusir kita dari rumah Om Farel? Tante Fitri, Din. Jadi mulai sekarang kamu gak usah lagi deket-deket sama dia. Hati-hati. Sayang, Mama mau ke kamar bentar. Kamu tunggu di sini aja ya, jangan kemana-mana, ya? Semua orang pasti terkecoh sama ini.
Besar dikit ah. Mama, kenapa perutnya digituin? Nadine, Mama kan udah bilang, kamu jangan pernah masuk kamar. Tunggu di luar. Tapi kenapa Mama perutnya digituin? Emang mau diapain? Kan kasihan adik bayi yang ada di perut Mama kalau diteken-teken. Bawel banget sih kamu jadi anak. Udah sana keluar. Gak usah banyak tanya. Nadine, tunggu. Sayang, kamu jangan pernah ngomong sama siapapun ya. Kalau misalnya Mama pakai benda ini di perut Mama. Dan kamu juga jangan pernah ngomong sama siapapun apa yang kamu lihat tadi. Janji ya sayang ya. Kamu sayang kan sama Mama, Nadine? Kamu harus janji ya sayang ya. Rel, itu loh, calon anak kamu itu lagi kepingin masakan Jepang. Diturutin ya sayang ya. Karena kalau nggak diturutin, nanti jadi ileran loh. Masih percaya aja mitos kayak gitu, Mi? Rel, ingat kesepakatan kita kemarin? Iya, aku ingat, Pi. Yaudah sebentar aku mandi dulu. Terserah deh mau makan masakan Australia, Amerika, Afrika. Terserah. Om, Tante, Oma, makasih ya. Sekarang Farel udah mulai perhatian sama calon anaknya ini. Ya udahlah, Miss. Memang seharusnya begitu kok. Miss, perut kamu makin membesar ya? Kita semua jadi nggak sabar. Biar anak itu cepet-cepet lahir. Masih lama kok Tante. Doain aja ya. Biar calon cucu Tante ini nggak kenapa-napa. Ya pasti dong, Miss. Kita pasti mendoakan agar anak itu dapat yang terbaik, ya? Jadi event organizer kamu masih jalan? Beneran aku boleh ikut, Sar? Boleh. Kalau gitu besok aku tunggu di kantor ya. Kebetulan aku juga lagi banyak proyek nih. Jadi aku lagi butuh banyak orang. Wah, makasih banyak ya, Sar. Aku seneng banget. Tapi, Kay, kok aku aneh banget ya? Papi kamu itu kan punya perusahaan yang sangat besar. Kok kamu malah minta kerjaannya sama aku sih? Enggak lah, Sar. Aku cuma pengen cari pengalaman di luar aja. Lagi juga kan nggak seru ya kalau apa-apa ikut sama orang tua. Aku pengen mandiri, Sar. Bagus banget. Aku salut deh sama kamu, Kay. Ya udah, kalau gitu besok aku tunggu di kantor ya. Iya. Makasih ya, Sar. Bye-bye. Mau kerja di mana kamu, Kay? Teman aku ada yang punya event organizer, Pi. Aku pengen gabung di sana. Ya, daripada boring di rumah kan. Kay, Papi tidak bisa paksa kamu untuk kerja di Retro. Dan Papi hargai usaha kamu untuk cari kerja di tempat lain. Tapi Papi tahu, kamu kerja bukan cuma karena alasan boring, kan? Maksud Papi? Kamu kerja bukan karena kompensasi, nggak mau ingat Vinsa terus, kan? Kay, kalau si Aldo itu mempersulit kamu untuk ketemu anak kamu, ya udah, lapor aja ke polisi atau pihak berwajib. Beres kan? Cukup, Mi. Aku capek ribut terus kayak gini. Biarin aja lah mereka bahagia ya, Mi. Justru kan sekarang saatnya aku untuk bisa belajar lebih ikhlas dan juga sabar. Ya, ini lebih jauh, lebih positif kan, Pi? Mi, ya.
daripada hari aku terbuang percuma dengan hanya menuntut mantan suami, ya kan? Mi, Pi, aku pergi dulu ya. Miss, mudah-mudahan ya makan malam kamu ini menyenangkan. Rel, kamu nggak perlu buru-buru. Karena kalau abis makan malam, Miska pengen jalan, kamu harus temenin, ya? Bukannya wanita hamil harus banyak istirahat. Emangnya habis makan mau jalan lagi? Ntar kecapean lagi, ntar perutnya kenapa-napa lagi. Ra, tolong deh, jangan ngomong begitu dong sama dia. Ingat loh, orang yang sedang hamil itu perasaannya sensitif. Om, Tante, Oma, aku pergi dulu ya. Hati-hati ya. Bagus deh. Akhirnya Farel dan Miska bisa pergi berdua. Ya walaupun Mami lihat Farel kayaknya tersiksa. Tapi lama-lama bisa terbiasa kan? Dan Mama yakin ya, si Fitri itu pasti di kamarnya tuh sedang kesel sekali. Bukan di kamarnya, Oma. Tadi saya sengaja minta dia lembur dan kasih dia kerjaan banyak supaya dia nggak ganggu acaranya Miska sama Farel. Kok Farel belum ngabarin aku sih, belum pulang-pulang lagi jam segini. Gak apa-apa deh, pasti dia lagi sibuk ngurusin Sadako. Mendingan sekarang aku buru-buru ngerjain semuanya supaya aku cepet pulang. Aku cinta banget sama kamu, Rel. Atas nama cinta, hati ini tak mungkin terbagi. Ya ampun, Norman kemana sih? Tadi sih pamitnya mau kondangan sama Mbak Salsanya itu. Sampai malam kali, Pak. Lanjut pacaran. Sama aja. Udah deh, mah. Telepon aja Norman. Gimana sih tuh anak? Udah tahu ada undangan. Kok malah sengaja kabur? Hah, Pa? Gak diangkat? Kayaknya sih dia sengaja menghindar. Mungkin Mas Norman emang bener-bener gak setuju sama perjodohan ini, Pak. Mah, jadi mendingan gak usah dipaksa deh. Papa nggak maksa, Aldo. Papa itu cuma menghargai Pak Suanda. Kalau kita diundang, kita harus datang kan? Ya, apa salahnya kenalan dulu sama anaknya Pak Suanda. Kalau nggak cocok, jangan diterusin. Gampang kan? Iya, Pa. Kayaknya Norman itu pacaran sama siapa tuh? Kok? Salsabila, Pak. Salsabila. Terus gimana nih, Ma? Ya udahlah, Pa. Papa telepon aja ke Pak Suanda. Bilang kalau kita itu nggak enak badan atau apalah. Gimana kalau kita nunggu Norman? Kapan pulangnya? Ajarin bohong. Asik! Papa nggak jadi dijodohin. Kok kamu seneng gitu sih? Iya, soalnya aku masih berharap kalau Papa masih bisa ketemu sama tante yang baik hati yang pernah nolong aku waktu kecelakaan itu. Sama aja dijodohin namanya. Emangnya kalau mau ketemu lagi mau ngapain? Aku mau ngenalin Papa. Soalnya aku kepengen banget punya ibu sebaik dia. Berdoa aja yuk, mudah-mudahan bisa ketemu lagi, ya. Iya, tapi jangan pakai kecelakaan lagi. Bisa makin hancur muka ini. Gimana nih, Pak? Kalau sampai mereka datang, padahal Salsa sampai sekarang nggak bisa dihubungi. Memangnya Salsa kemana, Ma? Mama juga nggak tahu, Pak. Tadi pagi itu nggak pamit, nggak bilang apa-apa. Mama udah coba telepon, SMS, dia nggak jawab. Padahal tadi pagi Mama udah wanti-wanti sama dia supaya cepat pulang karena ada acara perkenalan ini.
Ya, kalau mau di-cancel mah, gak enak sama Pak Iman. Halo? Pak Suanda? Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, Pak. Ada apa, Pak ya? Kami nggak bisa datang malam ini, Pak. Mendadak nggak enak badan. Nggak apa-apa, Pak. Kan masih banyak waktu yang lain. Nggak usah dipaksakan. Kami jadi nggak enak hati nih, Pak. Bapak nggak marah kan? Oh, ya enggak lah. Santai saja, Pak. Yang penting Bapak istirahat saja. Iya, Pak. Mudah-mudahan lain kali bisa ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, pas banget, Mah. Pak Iman membatalkan kedatangannya ke sini. Syukur deh, Mah. Pak Wanda nggak marah. Juga, kamu jangan bohong kayak Eyang ya. Iya. Senang deh, rasanya bisa berduaan sama kamu kayak gini. Mas tahu nggak? Sebenarnya malam ini aku ada acara keluarga loh. Mas masih inget kan? Aku pernah bilang kalau aku mau dijodohin sama anaknya teman papa. Nah, malam ini acaranya, Mas. Makanya aku malas pulang. Kebetulan ada acara kawinan temen aku, langsung aja aku kabur. Jadi malam ini kamu mau ketemu sama cowok itu? Iya, basi banget kan, Mas? Hari gini masih dijodohin. Emangnya aku nggak bisa nyari sendiri apa? Bener tuh bener, jangan mau. Pasti cowok itu nggak sepadan deh sama kamu. Maksud Mas? Ini dalam bayangan aku ya, cowoknya itu pasti jelek, sangar, berangasan, terus nggak setia, tukang main perempuan. Pokoknya nggak selevel deh sama kamu. Dalam bayangan aku juga gitu, Mas. Makanya aku males. Ya udah, daripada mikirin cowok itu, mendingan mikirin aku. Mas, kita sekarang makan yuk. Aku lapar nih. Ini kita di sini udah makan. Makan apa? Makan angin. Ya. Hebat juga kamu, Mas. Hebat apa, Mai? Kamu berhasil dapat proyek baru kan dari Papi? Dialihkan ya dari Farel ke kamu, gitu? Iya, makanya kamu jangan ngeremehin aku dong. Aku tuh sanggup untuk jalanin proyek-proyek besar kayak gitu. Ya baguslah, paling nggak kan masih ada yang bisa dibanggain dari suami aku. Maksud kamu apa sih, Mai? Kamu ngomongnya kayak ngerendahin aku gitu sih. Bercanda, Mas, udah. Jangan tersinggung dong. Aku tidur ya. Kamu lihat aja ntar, Mai. Aku pasti lebih hebat daripada Farel. Rel, anak kamu di perut pasti seneng banget nih. Soalnya keinginan dia buat makan masakan Jepang udah terpenuhin. Yakin yang pengen anak itu? Maksud kamu apa sih, Rel? Ya siapa tahu ini cuma akal-akalan kamu doang. Kenapa? Mau nangis? Mau lapor Mami? Telepon aja Mami. Tapi sekali kamu telepon Mami, kamu pulang naik taksi. Kasar banget sih. Sabar, sabar. Awal-awal mungkin harus kayak gini. Tapi lihat aja nanti. Lama-lama kamu juga akan takluk sama aku, Rel. Udah belum makannya yang ngantuk nih aku. Rel, kamu kok kayaknya nggak niat sih nganterin aku malam ini? Udah lah, Miss. Aku udah nemenin kamu di sini. Kamu mau nuntut apa lagi sih? Udah buruan habisin makanannya. Sayang udah mahal nggak dimakan. Tapi kamu juga makan ya? Yang ngidamkan kamu bukan aku, Miss. Kemana ya Wonder Woman-ku? Kok dia nggak angkat teleponku?
Ya, halo. Halo, Oma. Fitri mana, Oma? Mana Oma tahu? Sampai sekarang juga belum pulang kok. Jam segini belum pulang. Halo, Pi. Pi Fitri di mana, Pi? Rel, nggak usah panik. Dia ada di kantor. Baru aja dia telepon Papi. Masih di kantor sampai jam segini, Pi. Rel, tadi Papi minta tolong sama dia untuk bikin laporan bulanan. Karena Sitanya berhalangan. Dan kebetulan dia mau. Dan dia bilang dia baru mau pulang kalau kerjaannya udah selesai. Pi, Papi punya hati nggak sih, Pi? Papi tega ninggalin menantu Papi sendirian di kantor sampai semalam ini, Pi. Ini di luar jam kantor, Pi. Rel, Fitri itu bukan anak kecil. Dia tuh tahu tugas dia, dan dia lebih dewasa dari kamu. Setidaknya dia tahu tanggung jawab, mengerjakan apa yang seharusnya menjadi tugas kamu. Cuma ngomong sama Papi. Kamu mau kemana, Rel? Aku mau jemput istriku. Istriku di kantor sendirian, bantu pekerjaan aku. Terus aku gimana, Rel? Aku pulang sama siapa? Kamu bisa nyetir kan? Biar aku jemput Fitri naik taksi aja. Sendirian? Miss, kamu tuh jangan manja. Kamu tuh bukan anak kecil lagi, Miss. Ya udah, maafin aku ya. Tapi aku nggak bisa ninggalin istri aku sendirian. Mana nih taksinya? Duh, kasihan Fitri. Aku lari aja deh.